Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Permata Nurtaminandalena. Di sini saya akan menjadi tentor asistensi mata kuliah Manajemen Operasional 1. Di sini saya akan membahas soal UTS Manajemen Operasional 1 tahun lalu. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Soal nomor 1, CV Karunia Catering adalah perusahaan catering yang menerima pesanan dalam jumlah partai besar. Perusahaan akan membuat masakan sup ayam dan sup sapi. Berikut ini komposisi bahan untuk menjadi satu porsi sup serta bahan yang digunakan. Persediaan bahan dan besarnya keuntungan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Pertanyaannya, berapa porsi sup daging sapi dan sup daging ayam yang harus dibuat perusahaan itu agar profit maksimum? Dan selesaikan dengan menggunakan metode grafik sampai selesai. Pembahasan soal nomor 1, yang pertama kita tentukan dulu profit maksimumnya. Profit maksimum itu kita cari yang pertama fungsi tujuannya atau maksimasi keuntungannya disimbolkan dengan Z, yaitu 8.000 X plus 6.000 Y. X itu mewakili sup sapi dan Y mewakili sup ayam. 8.000 ini kita dapatkan dari keuntungan sup sapi dan 6.000 dapatnya dari keuntungannya sup ayam. Karena kan tujuannya kita kan ke profit, jadi kita cari keuntungannya. Terus yang selanjutnya kita tentuin juga fungsi kendala atau fungsi batasannya, di mana wortel 2x plus y kurang dari sama dengan 15.000 gram dan kol x plus y kurang dari sama dengan 12.000 gram. Di sini saya satuin satuannya jadi gram karena kan di situ kapasitas bahannya kilogram, jadi kita samain aja jadi gram semua. Selanjutnya kita mengidentifikasi pertidaksamaan menjadi persamaan serta mencari koordinatnya. Yang pertama mencari titik potong X dan Y-nya dulu. Dari persamaan yang pertama, persamaan wortel 2X plus Y sama dengan 15.000. Kalau X-nya 0 ketemu Y-nya 15.000, dan jika Y-nya 0 maka X-nya ketemu 7.500. Kita tarik dulu garisnya, itu saya kasih garis warna kuning. Terus yang persamaan yang kedua kita cari juga dari persamaan kol X plus Y sama dengan 12.000, dimana jika X sama dengan 0 maka Y nya 12.000, dan jika Y sama dengan 0 maka X nya 12.000. Kita tarik garis, itu ketemunya saya buat di garis biru itu. Saya di dalam koordinatnya itu saya simbolkan ya, itu maksudnya dalam ribuan, karena kalau dibuat ribuan tuh terlalu besar, jadi saya buat kecil aja. Setelah kita mengetahui titik potong X-nya, kita cari titik potong dua fungsi tadi dari dua persamaan fungsi tadi yang saya sebut jadi titik C, titik perpotongannya. Kita pertama tulis dulu persamaan yang pertama 2x plus y sama dengan 15.000, dan persamaan yang kedua x plus y sama dengan 12.000. Kita eliminasi aja supaya kita bisa nemuin x-nya. Kita eliminasi, kita kurangkan, tinggal maka y-nya hilang, tinggal x sama dengan 3.000. Nah, terus kita substitusi ke persamaan yang kedua, itu lebih mudah, atau mau disubstitusi ke persamaan pertama juga nggak apa-apa, tapi kalau saya lebih pilih ke persamaan kedua karena lebih mudah. Jadi 3.000 plus y sama dengan 12.000, kita ketemu y-nya 12.000 kurangi 3.000 sama dengan 9.000, jadi y-nya 9.000. Jadi titik potong kedua fungsi tersebut ada di titik 3.000, 9.000. Setelah itu kita dapat menentukan ya daerah yang memenuhi dari fungsi tersebut. Daerahnya sudah saya kasih arsir merah, daerah OACB, di mana titik 0,0 itu perusahaan tidak memproduksi apapun. Di titik A 7.500,0 itu perusahaan memproduksi X atau sup sapi sebesar 7.500 porsi dan sup ayamnya 0. Titik B perusahaan memproduksi sup sapinya 0 dan sup ayamnya 12.000, dan di titik C perusahaan memproduksi 3.000 porsi sup sapi dan 9.000 porsi sup ayam. Setelah kita menemukan titik-titik penyelesaiannya tadi, dari daerah OACB kita masukkan ke fungsi tujuannya. Z sama dengan 8.000 X plus 6.000 Y. Jika kita di titik 0 maka menemukan hasilnya juga 0.
Di titik A 7500,0 kita masukkan aja Z 8000, X-nya 7500 ditambah 6000, Y-nya 0, jadinya 0, totalnya 60 juta. Terus di titik B 0,12000, Z sama dengan 8000 kali 0, hasilnya 0, ditambah 6000 kali 12000, hasil 72 juta. Dan di titik C 3000,9000, kita masukkan ke fungsi Z, 8000 dikali 3000 ditambah 6000 dikali 9000, hasilnya 78 juta. Dari semua hasil tersebut kita lihat ternyata yang paling banyak keuntungannya atau profitnya itu ada di titik C, ketika kita menghasilkan sup sapi sebanyak 3000 porsi dan sup ayam sebanyak 9000 porsi. Jadi keuntungan maksimalnya 78 juta. Itu profit maksimal yang dapat kita capai. Soal nomor 2, apa yang Anda ketahui mengenai PLC atau Product Life Cycles? Jelaskan tiap tahapan dan gambarkan siklus PLC minimal 300 kata. Ya, jadi Product Life Cycles ini adalah suatu konsep penting yang memberikan pemahaman tentang dinamika kompetitif suatu produk ya. Seperti halnya manusia, suatu produk itu juga memiliki siklus atau daur hidup. Siklus hidupnya ini ada 4 tahapan. Yang pertama, tahap perkenalan atau introduction. Tahap perkenalan ini merupakan tahapan awal dari siklus hidup produk. Pada tahap ini, produk biasanya yang dikeluarkan tuh benar-benar masih baru, masih fresh. Labanya juga masih sedikit, jadi pada tahap ini tuh promosi harus benar-benar digencarkan atau dilakukan secara agresif. Terus pada tahap yang selanjutnya yaitu tahap pertumbuhan. Pada tahap ini biasanya produk mulai mengalami perkembangan karena masyarakat sudah mulai mengenal produk ini. Pada tahap ini promosi juga udah tidak dilakukan secara besar-besaran lagi karena udah banyak yang mengenal jenis produk tersebut. Tuh. Biasanya pada tahap ini juga labanya sudah mulai naik dan muncul pesaing-pesaing baru. Tahap yang ketiga yaitu tahap kedewasaan. Pada tahap ini produk yang dijual cenderung mengalami penurunan karena beberapa faktor seperti munculnya pesaing dan produk yang jenuh di pasaran. Pada tahap ini diperlukan inovasi produk dan promosi produk agar masyarakat tetap mengenali produk dan tidak kalah dengan pesaingnya atau produk-produk sejenisnya. Tahap yang terakhir yaitu tahap kemunduran. Pada tahap ini sebuah produk mengalami kemunduran, artinya produk ini harus diperbarui atau diganti dengan barang yang baru agar perusahaan tetap bertahan di pasar secara luas. Hal ini dikarenakan sebuah produk tidak laku lagi di pasaran dan jika tidak ada penggantinya, maka perusahaan tersebut akan mengalami kemunduran. Ciri-cirinya dari tahap ini yaitu laba mulai menurun, konsumen mulai jenuh, kapasitas produksi menurun, dan perlunya strategi dan inovasi produk baru. Ya, berikut ini gambar grafik dari Product Life Cycle. Kita bisa lihat seperti ini kurang lebih. Kita lanjut ke soal nomor 3. Sebuah perusahaan memproyeksikan permintaan untuk tahun 2020 sebagai berikut. Ya, bisa dilihat sendiri. Triwulan 1, 2, 3, dan 4 beserta permintaannya. Untuk memenuhi permintaan tersebut terdapat 3 jenis pola produksi yang sedang dipertimbangkan. Yang pertama, pola produksi konstan dengan kapasitas produksi 7.000 unit per triwulan. Yang kedua, pola produksi bergelombang sesuai dengan permintaan tetapi disesuaikan kapasitas produksi maksimum yaitu sebesar 9.000 unit per triwulan. Dan ketiga, pola produksi moderat di mana triwulan 1 dan 2 kapasitas produksinya sebesar 7.000 unit per triwulan. Triwulan 3 dan triwulan 4 kapasitas produksinya sebesar 9.000 unit per triwulan. Terdapat kebijakan lain yang berkaitan dengan pemilihan pola produksi sebagai berikut, di mana biaya simpan sebesar 7.500 per unit per triwulan, biaya subkontrak sebesar 2.000 per unit per triwulan, biaya lembur sebesar 2.500 per unit per triwulan terjadi bila kapasitas produksi di atas 8.500 unit per triwulan. Dan yang terakhir, biaya perputaran tenaga kerja terjadi bila terdapat kenaikan hasil produksi sebesar 100 unit dikenakan biaya 125.000 dan bila terjadi penurunan hasil produksi sebesar 100 unit dikenakan biaya 100.000. Saudara diminta untuk menganalisa pola produksi mana yang paling menguntungkan bagi perusahaan.
Baik, yang pertama kita selesaiin dengan pola produksi konstan. Pola produksi konstan ini kapasitas produksinya 7.000 unit per triwulan. Bisa kita baca lagi di soalnya ya, kalau masih bingung. Terus kita buat tabel. Ini kalau menurut aku tabel memudahkan banget. Jadi pertama kita tentuin dulu triwulan yang pertama. Itu aku kasih permintaannya ya berapa gitu tiap triwulannya. Kayak triwulan pertama permintaannya 5.000, aku tulis di bawahnya. Triwulan kedua permintaannya 6.500, aku tulis di bawahnya. Triwulan ketiga permintaannya 8.900, dan triwulan keempat permintaannya 9.700. Terus kita ke persediaan saat ini. Persediaan saat ini karena dia nggak pernah produksi, jadi kita nggak punya, modalnya 0. Jadi kita tulis 0, ditambah kita produksi di triwulan pertama kan 7.000, jadi 0 tambah 7.000 dikurangi permintaan pasarnya 5.000. Jadi kita punya persediaan 2.000 untuk triwulan yang kedua. Di triwulan kedua ini kita ada persediaan 2.000, kita produksi sendirinya juga 7.000, jadi 2.000 ditambah 7.000, 9.000 dikurangi 6.500, totalnya 2.500. 2.500 ini kita masukkan ke persediaan yang ketiga. Maksudnya triwulan yang ketiga. Di triwulan ketiga kan kita punya persediaan barangnya 2.500 tuh. 2.500 karena kita produksi tiap triwulannya 7.000, jadi 2.500 ditambah 7.000 dikurangi 8.900, hasilnya 600 ini kita masukkan ke triwulan yang keempat. Kita punya persediaan saat ininya 600 unit, kita produksi 7.000, jadi 7.000 ditambah 600, 7.600 dikurangi 9.700, 9.700. Loh, kok negatif? Iya, nggak apa-apa, karena nanti kita bisa masukin ke subkontrak. Maksudnya subkontrak itu kita suruh orang lain ngerjain gitu, makanya nggak apa-apa negatif tuh. Jadi hasilnya negatif 2.100. Kita masuk ke tabel selanjutnya, yaitu biaya simpan. Kan tadi kan tiap produksi kita kadang kan sisa ya, mintanya pasar berapa, yang kita produksi berapa, kan ada sisa kadang-kadang. Nah, itu kayak di triwulan pertama kan kita sisa 2.000, sedangkan simpan itu ada biayanya, biaya simpan 750, jadi 2.000 dikali 750, hasilnya 1.500.000. Terus triwulan kedua itu ada 2.500 dikali 750, 1.875. Dan triwulan ketiga 600 kali 750, 450. Dan triwulan keempat kita nggak ada biaya simpan karena kita kekurangan, jadi kita masuknya ke subkontrak gitu. Biaya subkontraknya kan 2.000, padahal kita kurang 2.100 unit, jadi 2.000 dikali 2.100 unit itu hasilnya 4.200.000. Yaudah, tiap triwulan tinggal kita total aja. Triwulan pertama itu kita dapat totalnya 1.500.000, triwulan kedua 1.875.000, triwulan ketiga 450, dan triwulan keempat 4.200.000. Baik, yang selanjutnya pola produksi bergelombang, di mana kapasitas produksi maksimalnya 9.000 unit per triwulan. Di pola produksi bergelombang ini biasanya nggak ada biaya simpan, karena dia mengikuti permintaan. Permintaannya berapa, dia produksinya segitu gitu. Kayak ini di triwulan pertama dia permintaannya 5.000, dia produksinya juga 5.000. Di triwulan kedua permintaannya 6.500, dia produksinya 6.500. Di triwulan ketiga permintaannya 8.900, dia produksi 8.900. Nah, yang beda ini di triwulan keempat. Dia permintaannya 9.700, padahal kan maksimal produksinya 9.000. Nah, jadi kita masukin kayak tadi di konstan tadi, sama kita masukin ke subkontrak. Kan 9.000 dikurangi 9.700, maka kita kan kurang 700 unit. Kita masukin ke subkontrak, 700 dikali 2.000, totalnya jadi 1.400.000. Nah, kalau di konstan tadi kita nggak ada biaya lembur, karena kan kita produksinya konstan 7.000 terus per unitnya.
nggak ada yang di atas 8.500 per unit, karena ini mengikuti permintaan. Kan ada yang kita produksinya di atas 8.500 unit. Di triwulan ketiga itu kita produksi 8.900 unit, dan di triwulan keempat kita ngeproduksi 9.000 unit. Jadi ada kelebihan kan di situ, kita hitung aja. Nah, karena ada kelebihannya, kita hitungnya dimasukkan ke biaya lembur. Biaya lemburnya itu 2.500 per unit. Baik, ke triwulan ketiga itu ada 8.900 dikurangi 8.500, kita berarti lembur 400 unit. 400 unit dikali 2.500 totalnya 1 juta. Di triwulan keempat kita kan maksimal produksi 9.000 ya, ingat maksimal produksinya 9.000. Jadi kita tulisnya 9.000 dikurangi 8.500, kita makanya lembur 500 unit. 500 unit dikali 2.500 totalnya 1.250.000. Terus di pola produksi bergelombang ini kita juga ada biaya perpuluhan tenaga kerja. Nah, kan tadi di konstan nggak ada, karena konstan itu dia tetap terus. Karena hasil produksinya nggak naik, nggak turun. 7.000 terus produksinya. Kalau ini kan nggak mengikuti pasar kan. Tapi untungnya ini cenderungnya naik ya. Tadi kan di soal dijelaskan kalau kenaikan 100 unit, maka dikenakan biaya 125.000. Kalau dia turun 100 unit, dikenakan biaya 100.000. Alhamdulillah ini naik semua, jadi ngitungnya lebih juga nggak bingung lah, sama aja sebenarnya ngitungnya, cuma lebih enak kalau seragaman gitu. Biaya perputaran tenaga kerja di triwulan kedua dia ada kenaikan ya, kita dari bikin 5.000 ke 6.500, itu kita naik sebesar 1.500 unit ya. 6.500 kurangi 5.000 kan 1.500 unit, dibagi 100 unit kan, per 100 unit 125.000 dikali 125.000 sama dengan 1.875. Mudah-mudahan gak bingung ya gitu. Terus di triwulan ketiga dari 6.500 ke 8.900 itu kenaikannya sebesar 2.400 unit, dibagi 100 unit dikali 125.000 totalnya 3 juta. Terus di triwulan keempat itu kenaikannya cuma 100 unit, karena kan kita produksinya maksimal 9.000. Padahal di triwulan ketiga kita produksi 8.900. Jadi naiknya cuma 100 unit gitu. Biayanya 125.000. Udah deh kayak tadi, kayak yang di konstan, tinggal triwulan pertama di total kita nggak ada biaya. Di triwulan pertama, triwulan kedua kita total ada 1.875. Di triwulan ketiga ada 4 juta, di triwulan keempat ada 2.775. Selanjutnya kita ke pola produksi moderat, di mana triwulan ke-1 dan ke-2 kapasitas produksinya 7.000 unit per triwulan. Oke, kita bahas dulu yang triwulan 1-2 ya. Pertama 0 kayak tadi konstan, terus kita produksi 7.000 unit dikurangi permintaan pasarnya 5.000, jadi kita punya simpan barangnya 2.000, dimasukkan ke biaya simpan totalnya 1.500.000. Triwulan kedua juga sama, kita punya simpanan 2.000, kita produksi 7.000, 9.000 dikurangi permintaannya 6.500, jadi dapat sisanya 2.500. 2.500 nya kita simpan, masukkan ke biaya simpan totalnya 1.875.000. Terus kita ke triwulan 3 dan 4. Di triwulan 3 dan 4 ini kapasitas produksinya 9.000 ya. Padahal kita di triwulan 2 masih nyimpen 2.500 unit. 2.500 ditambah 9.000 dikurangi 8.900. Totalnya ada 2.600. 2.600 nya dimasukkan ke biaya simpan sama dihitung biasa kayak konstan tadi. Ada 1.950.000. Terus di triwulan keempat 2.600 ditambah 9.000, karena kan kapasitasnya 9.000 ya, jangan salah teman-teman, dikurangi 9.700 sama dengan 1.900. 1.900 nya kita masukkan ke biaya simpan, jadi masuknya 1.425. Nah, kan di triwulan ketiga dan keempat ini karena kita produksinya 9.000, otomatis kan kita produksinya di atas
8.500 unit. Berarti kita lembur, ya kan, karena di atas rata-ratanya itu kita lembur. Biaya lemburnya berapa sih? Nah, produksi 9.000, berarti 9.000 dikurangi 8.500 sama dengan 500 unit. Karena triwulan 3 sama 4 sama-sama ngeproduksi 9.000, kita samain aja tinggalan gitu. Hasilnya 500 unit dikali biaya lemburnya, totalnya 1.250.000. Sama ya, di triwulan 3 dan 4 ini pasti sama, karena kan di atas tadi kapasitas produksinya sama gitu. Terus yang terakhir ada biaya perputaran tenaga kerja. Biaya ini ketika terjadi kenaikan. Nah, dari triwulan 1 ke triwulan 2 kita sama-sama produksi 7.000 unit. Sedangkan dari triwulan kedua ke triwulan ketiga kita ada perbedaan nih. Triwulan 2-nya 7.000 unit, triwulan 3-nya ngerjain 9.000 unit. Ada perbedaan kan? Nah, perbedaannya yaitu 2.000 unit. 9.000 kurangi 7.000, 2.000 unit. Kayak tadi sebelumnya, kayak kita di bergelombang, hitungnya sama. 2.000 dibagi 100 unit dikali 125.000, totalnya 2.500.000. Nah, dari triwulan ketiga ke triwulan keempat nggak ada kenaikan, karena kan kita tetap produksinya 9.000. Jadi nggak ada biaya perputaran tenaga kerjanya. Yaudah, sudah selesai kita. Ini tinggal dijumlah aja. Triwulan pertama dapat 1.500.000, triwulan kedua dapat 1.875.000, triwulan ketiga dapat 5.700.000, dan triwulan keempat dapat 2.675.000. Nah, kita bandingin aja nih dari 3 pola produksi ini mana yang paling sedikit biayanya. Yang pertama pola produksi konstan, kita lihat ya. Dari triwulan pertama 1.500.000 ditambah 1.875.000 ditambah 450 ditambah 4.200.000, total biayanya 8.025.000. Pola produksi bergelombang, di triwulan pertama nggak ada biaya, triwulan kedua 1.875.000, di triwulan ketiga 4 juta, di triwulan keempat 2.775.000. Kita total dapat 8.650.000. Terus pola produksi moderat, triwulan pertama 1.500.000 ditambah 1.875.000 ditambah 5.700.000 ditambah 2.675.000, totalnya 11.750.000. Gede banget ya. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, biayanya yang paling sedikit itu yang konstan. Nah, yang kita ambil itu pola produksi yang paling menguntungkan itu pola produksi konstan, sebab pengeluarannya yang paling kecil atau paling sedikit, yaitu sebesar 8.025.000. Oke, jadi gitu teman-teman ya penyelesaian dari soal UTS manajemen operasional 1 tahun lalu. Semoga bermanfaat. Apabila saya ada kesalahan dalam berbicara atau kesalahan dalam menghitung, saya mohon maaf ya teman-teman, bisa diteliti lagi. Terima kasih dan sukses untuk UTS kita semua, amin. Semoga dimudahkan dan dilancarkan, amin amin Allahumma amin. Terima kasih.